Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya amin. Wa imamul masjidi wa sakinul baiti walau bi ijazatin walau bi ijaratin muqaddamani alal afqahi wa mabadahu walau bi ijarah dan jasa. Dan imam ratib masjid serta penghuni rumah, pemilik rumah yang menghuni rumah, baik itu pemiliknya ataupun dia cuma menyewa rumah itu, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam ketimbang yang lainnya, walaupun dia lebih faqih, walaupun dia lebih unggul dari segi-segi yang disebutkan di pelajaran yang lalu itu, walaupun dia lebih berhak. Tidak lagi diperhatikan sifat-sifat yang unggul dari sifat-sifat imam ketika ada imam ratib atau pemilik atau penghuni rumah, sahibul bait. Dan kalau sahibul baitnya dia tidak mau, maka siapa yang ditunjuk oleh sahibul bait, maka dia yang lebih berhak. Walahuma taqdimu man arad. Nah, itu. Dan boleh bagi keduanya untuk mendahulukan, untuk memajukan siapa yang dikehendaki oleh keduanya. Dia imam ratib, tapi dia boleh menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai imam. Dia pemilik, dia penghuni rumah tersebut, dia sahibul bait. Tapi dia boleh untuk menunjuk orang lain untuk menjadi imam di rumahnya. Tapi tidak lebih berhak. Kalau kita berbicara yang paling berhak, nah ini kan pasal terkait dengan yang paling berhak untuk menjadi imam. Yang paling berhak maka imam ratib, bukan yang lainnya. Walaupun di dalam imam ratib tidak ada sifat-sifat yang unggul dibandingkan dengan makmumnya misalnya. Begitu pula dengan sahibul bait. Dan siapa yang didahulukan atau dimajukan oleh imam ratib dan sahibul bait, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam di rumahnya tersebut. Wa yuqaddamu hadirun wa hurrun wa adlun wa balighun ala musafirin. Kemudian di antara pertimbangan, di atas pertimbangan sifat-sifat yang unggul untuk menjadi imam yang disebutkan di pelajaran yang lalu tadi, yaitu yang paling faqih, yang paling benar bacaannya, yang paling wara', yang paling duluan hijrah, yang paling duluan masuk Islam, yang paling bagus nasabnya, yang paling bagus sejarahnya, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Di antara pertimbangan pula yang patut untuk dipertimbangkan adalah kalau seumpama ada imam yang sholatnya sholat hadir dan ada imam sholatnya sholat musafir, maka dia didahulukan yang hadir, kan dia sholatnya tanpa jamak, tanpa qasar, sehingga tidak membingungkan. Nah, karena kadang-kadang namanya orang awam, dia tidak mengerti. Ada juga di antara mereka yang sholatnya ikut-ikutan imam, walaupun itu 2 rakaat misalnya. Itu kan berbahaya. Nah, sehingga lebih baik kalau semua ada imam yang sholat hadir, sholat musafir, maka didahulukan sholat yang hadir daripada musafir. Nah, begitu pula ada yang merdeka, ada yang budak, lebih baik didahulukan yang merdeka daripada yang budak. Nah, pertimbangannya apa? Karena yang merdeka itu lebih dimuliakan
Dan yang Buddha itu lebih direndahkan di mata manusia, ya, bukan di mata Allah. Kita tidak berbicara terkait di mata Allah. Di mata Allah semuanya sama. Kedudukan yang sebenarnya di mata Allah, bukan di mata manusia. Cuma namanya manusia itu kan membeda-bedakan dan suka membanding-bandingkan. Sementara di sisi Allah, yang Allah ridhoilah yang berada di tingkatan yang paling tinggi, yang paling bertakwalah, yang paling tinggi, walaupun nasabnya mulia, walaupun ilmunya banyak, walaupun jabatannya tinggi, walaupun wajahnya tampan dan sebagainya. Oleh karenanya, jadi supaya tidak menimbulkan perasaan-perasaan yang enggak di dalam sholat, karena bisa jadi perasaan-perasaan itu diada-adakan oleh siapa? Oleh setan, musuh kita itu. Kok bisa kamu itu merdeka tapi diimami oleh Buddha gitu. Nah, Buddha itu kan bisa dijual belikan gitu. Jadi suruh bagi tuannya, bisa dihadiahkan, nggak mau punya kekuasaan. Nah, sehingga tampak kelemahannya, dan kelemahannya itu bisa dijadikan sebagai propaganda oleh setan untuk mengganggu pikiran orang yang sholat itu gitu loh. Sehingga kalau ada pilihan, misalnya ada yang merdeka, ada yang Buddha, maka lebih baik didahulukan yang merdeka daripada yang Buddha. Itu maksudnya. Wa adlun, orang yang adil, maksudnya adil sini tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak melulu atau terus-menerus melakukan dosa yang kecil, sementara kebaikannya tidak melebihi daripada keburukannya. Jadi yang pertama, orang yang adil itu kategorinya adalah tidak pernah melakukan dosa besar. Kebalikannya fasik. Sedangkan orang yang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar, apapun dosa besar itu. Nah, sedangkan definisi daripada dosa besar adalah dosa yang ada ancamannya dari Al-Quran maupun hadis Nabi, ataupun ada batasannya, sanksinya, ya, itu dosa besar. Sedangkan yang kedua, selalu atau melulu terus-menerus melakukan dosa kecil, tapi ada komanya, ada tanda kutipnya, selama kebaikannya tidak melebihi daripada keburukannya. Tapi kalau kebaikannya melebihi daripada keburukannya, seperti anak pondok, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, kalau dia melakukan dosa-dosa kecil, walaupun secara terus-menerus tidak menghilangkan keadilannya. Gitu. Jadi kategori yang kedua itu disyaratkan tidak hilang keadilannya, kecuali kalau seumpama kebaikannya itu kurang daripada keburukannya atau sama gitu. Itu adil misalnya. Nah, kenapa? Karena juga bisa menimbulkan prasangka praduga yang tidak baik di dalam diri para jamaah, sehingga itu akan mengganggu proses khusyuknya makmum, karena khusyuk itu kan perlu mujahadah. Tanpa mujahadah nggak mungkin khusyuk. Jadi tidak akan dibiarkan seseorang itu berada di dalam tumakninah, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Itu pekerjaannya setan itu. Sehingga bagaimana caranya supaya kita tumakninah? Ya dengan zikir kepada Allah. Zikir itu kita renungi, zikir itu kita hayati, kita maknai, baik itu di luar sholat maupun dalam sholat. Maka kita akan tenang, maka setan akan menjauh. Ketika kita jauh daripada zikir Allah, maka di situ setan akan mudah untuk memperdaya kita. Dan ketika seorang fasik yang menjadi imam, ada makmum yang nggak suka dengan dia. Wah, dia ini kok imam kita ini orang pendosa sih, gitu loh. Timbul sifat-sifat atau kesempatan-kesempatan setan memasuki hati para jamaah. Takutnya seperti itu, makanya cari yang adil, yang nggak bisa menimbulkan. Di antaranya juga adalah sholat di atas sejadah, sejadah yang tidak menimbulkan lintasan-lintasan, sejadah yang tidak bergambar-gambar. Sejadah yang bergambar-gambar, ketika sholat tidak, gambarnya bagus ya, kok bisa begini gambarnya, itu bisa menimbulkan, sebagian ulama memakruhkan gitu, ada gambar-gambarnya, karena akan menimbulkan lintasan-lintasan yang enggak. Jadi kesimpulannya, setan itu kapan ada kesempatan untuk menjadikan manusia itu lalai, dilalaikan.
apapun kesempatan yang dia punya gitu. Nah itu diantara pertimbangannya seperti itu. Wabalighun, seorang yang balik. Kenapa? Sudah lepas daripada kewajiban dia. Sholatnya melepaskan kewajiban. Tapi kalau belum balik kan sunnah sholatnya, tidak wajib gitu. Ala musafirin wa abdin, kebalikannya tadi. Musafirin hadir, abdin hurrin, fasik adlin, balik sobi. Wa in kan waqqa, walaupun mereka yang disebutkan itu lebih faqih, lebih bagus bacaannya, lebih tepat tajwidnya. Wal basir wal a'ma sawa, tapi di dalam kategori ini sama. Kalau seumpama ada calon imam, yang satu buta, yang satunya bisa melihat, tapi kategori yang lainnya sama. Ya. Sama-sama fakihnya, sama-sama benar bacaannya, sama-sama betul bacaannya, sama-sama waroknya, sama-sama bagus perilakunya dan lain sebagainya. Mana yang didahulukan? Maka katanya di situ kategorinya sama. Jadi silahkan mau pilih yang mana saja. Nggak ada yang lebih baik. Karena sama-sama ada kekurangan, sama-sama ada kelebihan. Yang buta ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia bisa mereduksi diri daripada maksiat dengan matanya tidak bisa digunakan, dia bisa tidak memandang yang diharamkan, dia tidak bisa merendahkan orang lain dengan matanya, memandang orang lain dengan rendah dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya dia tidak warok daripada hal-hal yang najis dan sebagainya, karena dia nggak lihat. Bisa jadi dia bersentuhan dengan najis dan sebagainya gitu. Sementara yang bisa melihat kelebihannya, dia bisa menjauh daripada najis, tapi bisa jadi dia tidak warok seperti orang yang buta. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sama di antara keduanya sama. Wa yukrahu an ya umma qauman yakrahu aktsaruhum bisa babin syar'iyyin. Dan makruh hukumnya kalau imam atau yang kita jadikan sebagai imam itu kebanyakan makmum nggak suka. Tapi dengan sebab yang syar'i, bukan sebab duniawi. Jadi ketidaksukaan jamaah ini karena syar'i, karena agama. Misalnya apa? Dia suka melakukan yang makruh. Dia dekat kepada sultan misalnya. Dia dekat kepada kemaksiatan dan sebagainya gitu. Jadi sesuatu yang syar'i. Dari segi syar'i memang ada apa? Ada aslun am gitu loh. Ada perintah atau himbauan juga gitu loh. Bukan asal tidak suka saja secara duniawi. Kenapa? Wajahnya jelek misalnya. Pendek orangnya dan sebagainya. Enggak. Tapi yang menjadi pertimbangan itu adalah secara agama dia nggak suka, nggak disukai secara agama. Wala yajuzu al-iqtida' bi kafir, dan tidak sah kalau semua kita itu kemudian makmum dengan orang kafir. Ya, kalau kita makmum dengan orang kafir nggak sah. Walau mahfiyan kazindik, walaupun dia itu samar seperti zindik. Wala majnun, kepada orang imam yang ternyata dia orang gila, nggak sah. Wala muhdisin, atau seorang yang dalam keadaan berhadas, kita tahu ya, kita tahu dia berhadas. Kalau kita nggak tahu, tapi dia tetap jadi imam, padahal dia tahu dirinya dalam keadaan berhadas, maka yang dosa dia, tapi imamnya nggak dosa, tetap sah hukumnya. Karena al-Islam yahkumu bil zawahir la bil bawatin. Jadi hukum sholat itu gimana? Sah. Kecuali kalau seumpama ada sesuatu yang secara zahir itu juga membatalkan gitu. Misalnya apa? Nah, kalau kafir enggak, itu enggak kelihatan. Kecuali kalau sama kelihatan banget, ada dia pakai salib misalnya. Dia pakai tanda-tanda kekafirannya misalnya. Lalu jadi imam, tapi kita jadi makmum, ya enggak sah. Gitu. Udah tahu kafir, kok jadikan imam. Gitu. Nah, tapi kalau sama dia seperti orang biasa, pakai songkok juga, pakai imamah juga, dan sebagainya. Seperti terjadi di antara teman-teman Abuya itu ada yang hafal tafsir Jalalain, ya, hafal Quran, tafsir Jalalain, tapi ternyata dia seorang orientalis gitu, yang belajar Al-Quran, belajar tafsir untuk berusaha Al-Quran dari dalamnya. Nah, karena ada yang seperti itu ada. Kalau dia jadi imam gimana? Kalau dia tahu, kalau dia itu seorang yang non Muslim, ya nggak sah.
Tapi kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa. Itu pula orang gila, gitu. Kan ketahuan gila atau nggak gilanya. Gitu. Oh ternyata gila, yaudah batal sholatnya. Kalau nggak ketahuan sampai selesai sholat 10 tahun kemudian baru ketahuan, oh dia gila, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau waktu dia sholat kemudian tahu dia gila, ya nggak sah. Walazi najasatin, nah ini. Kalau tahu dia punya najasah ini. Dan najasahnya itu najasah yang dohir, misalnya dia pakai baju tertutup auratnya, ketika dia sholat kejatuhan tainya cecak misalnya, si makmum lihat, maka hukumnya wajib dia kasih tahu. Kecuali kalau samar kelihatan, ini kelihatan, gitu. Maka wajib dia kasih tahu. Nah, ya, kalau dia nggak ketahuan, seperti pakai celana dalam najis, dia lupa sampai selesai, akhirnya baru tahu imannya, baru sadar kalau dia itu pakai celana dalam najis. Gimana hukumnya? Sah sholatnya makmum, karena nggak ketahuan. Nah, tapi kalau tai cecak kan kelihatan di punggungnya itu. Nah, kecuali kalau cecaknya ada di dalam kopiahnya, gitu. Lalu dia berak di dalam kopiahnya itu, nggak ketahuan itu. Nah, tapi kalau ketahuan baru. Wala rajulin wa khuntha bimra'atin. Begitu pula kalau makmumnya laki, imamnya ternyata perempuan, nggak sah. Ya. Atau makmumnya laki-laki, ternyata imamnya banci, nggak sah. Jadi imamnya harus lebih sempurna dari makmumnya, atau sama saja, itu sah. Tapi kalau makmumnya itu lebih afdol atau lebih tinggi dari imamnya, nggak sah. Jadi sholatnya nggak sah, harus diulang gitu. Ternyata jadi imam perempuan. Nah, seperti yang banyak video tersebar itu di antara fitnah zaman akhir ini, di mana sebagian Muslim dari Ahmadiyah ataupun yang lainnya, yang dia itu membolehkan seorang imam dari perempuan gitu, bahkan kelihatan rambutnya juga gitu, betisnya kelihatan juga, dia jadi imam dan sebagainya gitu. Ini nggak sah kayak begini gitu. Wala man yahfadul Fatihah biman yukhillu biharfin minha. Ada dua orang, yang satu hafal Fatihah, baca Fatihah dan benar, yang satunya nggak baca Fatihah dan benar. Yang baca Fatihah dan benar harus jadi imam, harus, mau nggak mau. Yang nggak baca Fatihah harus jadi makmum, nggak boleh jadi imam. Dia nggak bisa baca ro. Di dalam Fatihah kan ada ro-nya. Apa ro-nya di Fatihah? Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim misalnya. Nggak boleh jadi imam, selamanya nggak boleh jadi imam, kecuali kalau makmumnya sama seperti dia. Ternyata pelat juga, gitu. Dan pelatnya sama hurufnya. Nggak apa-apa. Tapi kalau pelatnya sama lain hurufnya, nggak boleh juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi biasakan kita menjadi seorang yang profesional, yaitu mengakui kelebihan orang lain dan mengakui kekurangan sendiri, menerima dengan kekurangan sendiri gitu. Jadi jangan malu untuk kita menerima kekurangan sendiri gitu. Dan kita sebagai laki-laki, kita sebagai perempuan, kita sebagai job kita apa saja, kita terima, ya beginilah kita gitu. Jangan jadi orang lain. Jadi orang lain itu gak enak, beban gitu. Dan jadi jangan paksakan, ini apa adanya gitu. Tidak usah dipaksakan, kita harus gengsi, harus gini, nggak usah. Kita mencapaikan diri kita sendiri yang seperti itu, biasa aja gitu. Ya. Gak ada tuntutan untuk kita itu tampil beda sama orang lain itu, atau sama dengan orang lain itu, nggak ada tuntutan. Jadi kalau kita mau menunjukkan pada orang lain, itu loh aku, gitu. Nggak usah kita harus tampil sama dengan orang lain gitu, nggak harus. Kecuali itu sama dengan orang soleh, sama dengan nabi, sama dengan orang yang bertakwa, nggak apa-apa, itu adalah perintah gitu. Nah, tapi kalau sama sifat-sifat yang bukan terkait dengan sesuatu yang dihimbaukan dalam agama, nggak harus gitu. Karena orang itu bawa bawa hadiah seperti ini, kita harus seperti itu juga, nggak usah. Karena dia pakai pakaian begini, kita harus pakai pakaian begini juga, nggak usah. Itu namanya ima'ah, itu namanya.
Jangan jadi ma, kata Nabi SAW. Jangan. Nanti dikata-katain kita nanti kalau kita nggak ikut kebiasaan orang. Biarin, masa bodoh daripada utang. Nah, kita nggak mampu. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha yabghadul miskin mutakabbir. Sudah miskin, sombong lagi. Sudah nggak punya, sombong. Nah, tanda-tandanya apa? Nggak punya, maksakan diri. Nggak punya, ngutang. Nah, coba lihat Rasulullah, tauladan yang terbaik di antara kita. Ketika Nabi SAW dalam keadaan yang seadanya, dia punya cuma seperti itu, waktu beliau mengawinkan putri tercintanya, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Apa yang disuguhkan kepada sahabatnya? Kambing, nggak ada kambing. Tapi kurma yang dicecah gitu. Nah, jadi bukan harus mewah, nggak harus ikut adat. Nah, kita mampu ya silahkan, nggak mampu ya nggak usah paksain. Itulah kita mau bikin hajatan apa saja, nggak usah ikut-ikutan orang lain, semampunya. Allah Ta'ala sudah memberikan suatu kaidah dalam kehidupan, la yukallifullahu nafsan illa, di dalam syariat seperti itu. Apalagi dalam kehidupan biasa, ngapain kita itu kemudian ngutang sana ngutang sini hanya karena nggak enak diomongin orang. Makanya Wadat berkata, man balan nas mata teman. Orang kalau ngikuti katanya orang terus akhirnya matinya sumpek. Nanti apa kata orang yang apa? Jangan, bukan apa kata orang, tapi apa kata Allah. Allah ridho nggak dengan apa yang kita lakukan? Allah ridho, lakukan. Kata orang, nggak peduli. Orang nggak bayar kita, orang nggak masuk kita surga, nggak masuk kita neraka. Tapi yang membuat kita itu masuk surga dan neraka itu hanya Allah. Nah, gitu. Jadi yang kita pedulikan itu hanyalah Allah. Jadi harus menjadi seorang yang profesional, ya. Jadi kalau nggak bisa pelat ngaku, nggak masalahnya anak ini ustazah, walaupun ustazah, ente biarkan yang jadi imam itu murid ente, nggak usah harus paksakan karena ustazah harus jadi imam. Ente pelat, nggak bisa membaca ro, nggak bisa baca lam, nah, jadi paksain. Kalau soal ada yang kamu sholat sendirian, ada yang gabung, nah, kamu larang, kasih tanda, jangan gabung sama saya. Walaupun itu sholat sirriyah, jangan gitu. Kamu yang nanggung nanti dosanya. Nah, jangan kasih tahu, saya pelat, gitu. Kasih tahu. Dan yang pelat itu wajib belajar sampai dia bisa mengucapkan dengan benar. Tapi kalau dia sudah nggak bisa lagi, ahli tajwidnya mengatakan sudah kamu nggak bakal bisa lagi. Seumur hidupmu kamu akan baca seperti itu sudah. Baru dimaafkan bagi dia, tapi tidak dimaafkan bagi orang lain. Nah, jadi pahami itu. Jadi terima takdir kamu, nasib kamu seperti kamu menerima wajah kamu yang seperti apa adanya itu, gitu loh. Kamu kan terima kan apa adanya kan. Jadi paling kamu bisa molesnya saja kan, dari mulai yang hitam jadi agak putihan dikit dengan bedak kamu itu, gitu. Hidungnya supaya mancung ditarik sedikit, giniin, gitu. Nah, gitu. Ya itu bisa kita lakukan sedikit aja, gitu. Ya kan, kalau merubahnya kan nggak bisa, gitu. Jadi oplas, gitu. Nah, ngerti nggak? Nah, jadi itu aja. Jadi nggak usah, pokoknya usahakan dalam kehidupan ini jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Ya, kemuliaan itu tidak ditentukan dengan mengikuti orang lain, tidak. Tapi kemuliaan itu yang menentukan adalah ketakwaan inti kepada Allah. Paham? Jangan nggak enak apa katanya orang, loh ente kemampuan itu gimana? Ente mampu nggak? Nah, Ustaz mau bikin rumah. Ustazah bilang, kesian kalau ada tamu itu kecil rumahnya sebagainya, anak nggak mampu. Dan dia mau bikin foto, tapi anak nggak mampu. Nah, dia bikinnya foto. Ustaz nggak punya uang, Ustaz yang bikin sampai selesai, baru Ustaz masuk ke sana. Nah, tapi kalau Ustaz nggak mau maksain diri, ngapain Ustaz mau utang sana utang sini hanya gara-gara rumah gitu, orang rumah yang ada cukup, gitu. Nah, tapi kalau dia mau memuliakan tamunya Ustaz, ya silakan, ya mungkin itu jadi amal dia, gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak usah paksakan diri. Anak harus cita-cita anak apa? Cita-cita anak harus punya rumah seperti rumahnya Abu Yasgab misalnya. Nggak harus. Nggak harus. Itu bukan sebuah pencapaian. Pencapaian itu adalah kalau kita bisa bertakwa kepada Allah, gitu. Kalau rezeki itu nggak kemana-mana, gitu.
Kita nggak punya rezekinya, kita dibikin rumah. Allah yang ngasih rumah. Yang nikmati siapa? Ustaz, uangnya siapa? Uang susah ada. Yang enak siapa? Kita nggak keluarkan uang, tapi kita nikmati. Ya semoga kalian bisa seperti itu. Jadi nggak usah takut kalau urusan dunia itu apa adanya, nggak usah dipaksain. Anak kan bersaudara sekian, anak harus sama seperti yang lain. Nggak harus seperti itu. Dan jadi semampu kita, ya. Jangan sampai kita ngutang, itu aja. Nanti bisa bikin hajatan di gedong, silakan di gedong. Nggak bisa di gedong, ya di rumah. Bahkan jadi barokah rumahnya. Bisa ngundang 500 orang, undang 500. Nggak bisa ngundang 500, undang 100. Nggak bisa ngundang 100, 10 orang cukup. Yang penting halal. Selesai sudah. Ada kewajiban di situ? Nggak ada kewajiban. Loh, nanti dibicarain orang, nggak usah dikata. Itu dibicarain orang itu nggak ada konsepnya dalam agama, itu nggak ada konsepnya. Nggak usah diurus. Nggak pakai tanya, kenapa kamu tidak pertimbangkan apa katanya orang? Nggak ada. Kamu nggak sama seperti orang-orang Jawa, orang-orang Madura, orang Banjar, nggak ada. Tapi kenapa kamu bersalah? Kenapa kamu berdosa? Kenapa kamu tidak taat? Kenapa kamu melakukan ini? Itu yang ditanya. Tapi nggak ada pertanyaan. Nggak enak sama orang, nggak ada. Nggak enak sama Allah. Nggak enak itu sama Allah, bukan nggak enak sama orang. Karena itu sifatnya perempuan itu. Sehingga memaksa laki-lakinya akhirnya berbuat sesuatu yang berdosa gitu. Ingat kan kata Nabi SAW, sayati alaikum zamanun halakul rajuli ala yadai ahli. Jadi nanti bakal datang suatu zaman di mana kebinasaan seseorang di antara kalian dari keluarganya, istrinya, anaknya, bikin dia itu ngejek dia. Kamu itu nggak seperti suami orang tuh, tetangga orang tuh. Dia punya rumah bagus, dia punya mobil bagus. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya dia memaksakan diri. Korupsi sana, korupsi sini, curi sana, curi sini, sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya masuk neraka gara-gara ini. Terima adanya, apa adanya. Makanya kan pertama kali yang diajarkan oleh Abu Ya kepada anak-anaknya, Abu Ya Hasan kepada anaknya, itu adalah urusan dunia. Supaya kita yakin, gak merasa bingung sama sekali. Urusan dunia itu kecilkan. Karena itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Yang gak punya akal itu loh. Tahu gak ikan? Ikan makanannya apa? Ikan juga. Salah satu daripada ikan, ada ikan karang namanya. Ikan karang. Dia jarang jalan-jalan, jarang. Banyaknya menetap di karang, di antara karang. Nah, kalau dia mau makan, dia tinggal buka mulutnya. Nanti datang ikan masuk ke dalam mulutnya. Nah, begitu masuk, apa? Siapa yang masukkan ikan ke sana? Siapa? Nggak pakai cari dia, nggak punya akal. Tahu cicak nggak? Punya sayap nggak? Terus makanannya apa? Yang mau punya sayap nggak? Kok bisa? Cicak yang nggak punya sayap, makanannya punya sayap, tapi dia bisa makan. Dia nggak punya otak, kamu punya otak, nggak bisa makan, aneh. Gitu. Sudah dikasih otak nggak bisa makan. Gitu. Nah, cuma masalahnya kita itu ada kerakusan. Anda nggak mau makan kayak gini, Ustaz. Anda nggak mau pakai HP kayak gini, Ustaz. Anda nggak mau pakai baju kayak gini. Nah, ini masalahnya. Nggak terima dengan ketentuan Allah. Katanya sayang sama Allah. Sayang sama Allah. Kalau ditanya sayang sama Allah semuanya, sayang. Nggak terima dengan apa yang diberikan Allah. Terus bilang sayang. Kurang ajar itu sama Allah Ta'ala itu. Jadi nggak terima dengan apa yang ditentukan Allah Ta'ala. Namanya kekasih harus terima. Apapun diberi, terima. Harus tampakkan kesenangan, bahagiaan, ridho dengan apapun yang diberikan. Daripada harta, benda, ketentuan, takdir, semuanya harus terima. Nah, itu baru kekasihnya Allah, itu yang dikasih Allah. Ini enggak. Dia iri sama orang lain, berarti kan dia kurang ajar sama Allah. Seakan-akan dia salah memberikan pada orang lain. Gitu. Nah itu. Oleh karena itu jadi pahami benar-benar bahwasanya jangan jadi orang lain, jangan paksakan jadi orang lain. Setiap orang disibukkan dengan tugasnya masing-masing dan Allah sudah berikan tugasnya masing-masing sesuai dengan modalnya masing-masing. Jangan sekali lagi kita mengatakan enak ya, Ustaz Segaf. Jangan, kalau untuk jadi anak nggak bakal mampu.
Ustaz juga bakal bilang, enak ya Ustazah Aisyah Semarang gitu. Anak kok jadi Aisyah belum tentu anak mampu. Paham? Dia berangan-angan berdoa pengen jadi kurus sampai sekarang nggak bisa-bisa. Dia masalahnya apa? Ustaz nggak paham. Ya, mungkin dia enggak, antum lebih banyak masalah, belum tentu. Kalau anak jadi Aisyah sebagai perempuan, sebagai Ustazah Aisyah belum tentu. Nggak tahu. Jadi terima, sabar, yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Ta'ala memberikan yang terbaik buat kita. Jalani. Jangan maruk sama urusan orang lain. Pastikan Allah yang terbaik kepada kita masing-masing. Syukuri apa adanya, laksanakan tugasnya masing-masing. Nanti dikasih suami kayak begini, macamnya kayak begini, jalani. Jangan gagal. Respon dengan baik. Kapan Allah ambil semuanya itu, terima. Jangan berubah. Sedikit pun jangan berubah. Kayak Ummunah Mukarramah. Kalian sudah pernah lihat semuanya. Bagaimana tidak, walaupun wajah pun tidak berubah. Jangan berubah, wajah pun jangan berubah, hati jangan berubah. Itu tingkatan paling tinggi itu. Itu tingkatan ar-ridha bil qada wal qadar. Jadi tanpa ada sebuah raut wajah yang berubah saja enggak gitu. Jalannya aja, senyum aja. Dan dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu tahu. Jadi sama seperti kita, kalian guru-guru, ustazah-ustazah, kalian tahu ngasih ujian sama anak-anak kelas berapa. Kalian tahu ini ujian kelas berapa, ini ujian kelas berapa, tahu dia. Jadi nggak mungkin anak-anak ibtidaiyah dikasih ujian anak-anak kelas aliyah. Anak kelas tsanawiyah dikasih ujian anak kelas ibtidaiyah, nggak mungkin. Kemudahan, kesulitan, tahu itu kadarnya. Allah lebih tahu itu. Jadi pastikan itu. Kalian sampai sekarang umurnya berapa belum bisa menembus ketulusan rahmatnya, kasih sayangnya Allah itu belum bisa. Kenapa? Karena belum pernah merasakan itu, belum pernah berusaha, belum pernah mengevaluasi, belum pernah introspeksi diri, belum pernah bertafakur. Tafakur itu faedahnya itu. Tafakur, ya Allah, berarti Allah itu rahmat betul ya sama saya. Ya Allah, itulah cerita tafakur itu. Makanya Rasulullah bersabda, tafakkur sa'a khairu minat talab min ibadati sana. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dan tentu ibadah setahun itu bisa meningkatkan keimanan seperti meningkatnya keimanan tafakkur yang sesaat itu. Karena yang penting itu adalah kita tahu dengan makrifat dengan Allah SWT. Di antaranya adalah sifatnya itu. Ala kulli hal, maksud daripada kata-kata para sufiyin, man arafa nafsah faqad arafa. Barang siapa yang mengetahui dirinya, siapa itu? Siapa man di situ? Para ustadz, para dai, para ulama, para laki-laki, para perempuan, para solihin, para pendosa, semuanya. Semuanya. Yang tahu akan dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Semuanya kasih modal sama Allah Ta'ala. Nah, cuma kalau dia masih lihat sebab-sebab, nggak lihat Allah Ta'ala, sampai kapanpun dia tidak akan sampai. Ya. Nah, jadi kun ma'al khalqi ka'an la khalqah. Jadilah kamu bersama makhluk seakan-akan tidak ada makhluk, tapi yang ada saya dan Allah. Yang lainnya itu cuma sebab. Yang lainnya itu Allah jadikan sebagai alat saja. Allah pegang remote, Allah pegang kendala. Jangan marah sama yang di remote oleh Allah Ta'ala. Jangan marah kepada sebabnya. Karena yang meremote itu adalah Allah SWT. Sama seperti kalau Ustadz punya mobil-mobilan besar, yang pegang remote siapa? Ustadz. Nah, mobil besar ini, sak bangku ini misalnya, saya pegang remote-nya, kenceng larinya, 80 per jam. Tahu 80 per jam? Pernah naik motor 80 per jam, Aisyah? Pernah? Nggak pernah? Hebat kalau perempuan bisa 80 per jam. Ustaz aja nggak pernah. Nah, akhirnya apa? Ustaz larikan 80 per jam menuju kepada Ustazah Aisyah dengan harapan Ustaz berdoa semoga jatuh dan kurus gitu. Jadi bagus sih maksudnya gitu. Akhirnya dia lagi jalan seruduk sama mobilnya itu langsung tersungkur jatuh. Tersungkur jatuh. Dia mau marah. Marah kan? Marah sama siapa? Sama mobilnya? Atau sama ustadznya yang megang remote? Kira-kira marah sama siapa, Aisyah?
Nah, mau marah sama siapa? Ustadznya? Guru inti yang ngajari inti? Atau sama mobilnya Ustadz? Ambil mobilnya, dasar mobilnya sesegap, banting gitu. atau ente ambil remote dari anak, langsung dibanting, atau ente marah-marah anak sebagai guru ente. Yang mana yang ente lakukan? Yang mana ente lakukan? Jawab, jangan diam. Sama seperti nanti Allah ketika ahkamul hakimin menghisab ente, ya harus jawab, nggak bisa diam. Nah, mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Terpaksa? Terpaksa apa? Diam, sabar, hanya nangis tok, merintih gitu ya. Siapa tahu seruntutnya Ustaz Segap betulan gitu. Karena luka, jatuh, akhirnya nggak makan jadi kurus. Nah, jadi itu loh kehidupan seperti itu. Rasulullah bilang ada orang yang berbicara, mampu berbicara tanpa Allah berkehendak, tanpa izin Allah. Ada orang bertindak, mampu dia bertindak tanpa izin Allah? Nggak ada sebuah kebetulan, semua sudah direncanakan. Nah, belajar seperti itu. Jadi supaya kita itu, kalau kita nggak belajar seperti itu, sampai kapanpun tetap, apalagi lihat sinetron, ya tambah jauh kita sama Allah Ta'ala. Karena lihat orang lain, bukan lihat diri sendiri, ngurusi orang lain. Nah, si Sufi ini mengatakan man arafa nafsah, bukan arafa ghairah. Ini nggak berusaha ta'arraf ala ghairih. Dengan sinetron itu, dengan TV, dengan film itu. Dia berusaha mengetahui dirinya sendiri. Kenapa saya begini? Pasti ada hikmahnya ini. Kenapa saya begini? Nah, nanti lambat laun kita tahu, oh hikmahnya begini. Coba orang lain. Orang lain nggak gini, subhanallah gini. Nah, nanti itu tafakur itu namanya. Ya, semoga kita diberikan taufik dan hidayah.